Ketika masih berusia muda dan masih jadi santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Abah Guru sekumpul mendapatkan mimpi. Beliau merasakan seolah-olah berada di sebuah padang pasir. Sejauh mata memandang hanya Sahara yang membentang. Dari kejauhan tampak fata morgana seperti genangan air, meski sebenarnya hanyalah biasan cahaya matahari. Tegak di samudera pasir yang luas, sebuah bangunan megah dan indah dengan konstruksi yang ini sungguh seperti sebuah keajaiban yang muncul di tengah-tengah misteri ketidakpastian. Tidak mungkin rasanya bangunan tersebut milik salah satu suku Arab. Lantas kenapa hanya ada satu, di mana yang lainnya? Bila ternyata bangunan itu milik seorang musafir, lalu kenapa terlihat berdiri kokoh, menyiratkan bahwa ia adalah sebuah tempat tinggal untuk jangka waktu yang tidak sebentar. Langkah kaki Abah Guru terhenti manakala jarak yang tersisa antara dia dan bangunan itu hanya tinggal beberapa langkah. Siapa pemilik bangunan? Apakah dia berada di dalam? Sebuah pertanyaan yang menyelimuti benaknya. Tiba-tiba di tingkat atas muncul seorang wanita Arab yang meskipun busananya tertutup namun kecantikannya memancar menembus sekat-sekat bernama kain. Si wanita Arab melemparkan sesuatu kepada Abah Guru. Abah Guru memungut benda itu sambil hatinya bertanya-tanya. Namun keheranannya itu tidak membuatnya surut untuk terus melangkah. Di tengah semesta diamnya yang mengitari pikirannya, Abah Guru tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah goncangan. Bumi yang dipijak terasa bergetar. Abah Guru tersentak. Apa yang terjadi? Suara apa itu? Dari mana asalnya? Berbagai pertanyaan muncul tanpa rekayasa. Abah Guru yang keheranan terus melangkahkan kakinya. Sampai tidak jauh dari bangunan itu, dia bertemu dengan dua pemuda bertubuh tegap, berwajah tampan, bahkan sangat tampan. Pemuda pertama yang lebih tua terlihat penuh karisma sekaligus menunjukkan kesantunan yang menyentuh relung hati setiap orang yang memandangnya. Sementara yang lebih muda tampak kekar bagai seorang mujahid yang setiap saat siap menghadapi berbagai tantangan. Sosok pria pemberani tergambar jelas dari raut mukanya. Abah Guru pun akhirnya terlibat dialog dengan kedua orang tersebut. Sampai akhirnya terlontar sebuah pernyataan yang tidak diduga sebelumnya. Kami berikan gelar Zainal Abidin. Abah Guru terdiam. Zainal Abidin, sebuah gelar yang pernah mengukir sejarah, yang bahkan kebakaran di rumahnya sendiri tidak sanggup mengusiknya dari ibadah. Dialah Sayyidina Ali Zainal Abidin, satu-satunya putra Sayyidina Husain, sang syahid agung yang selamat dari pembantaian di medan Karbala, putra Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Dialah orang pertama yang menyandang gelar Zainal Abidin, perhiasan cantik para ahli ibadah. Karena abid yang manapun dari belahan bumi manapun akan tertunduk malu bila berhadapan dengan catatan sejarah hidupnya hanya dengan kisah tentang ibadahnya. Apalagi kalau bertemu dan melihat langsung bagaimana asyiknya dia bersama Robnya, Abah Guru mungkin merasa malu. Bagaimana tidak? Karena gelar tersebut bukan sembarangan gelar. Gelar adalah gambaran dari orang yang menyandangnya di bahunya. Arti hakiki dari gelar tersebut, pertanda apa sehingga dia mendapatkan anugerah sebesar ini? Saat ia merenung, ia melihat tanah yang berada di samping bangunan tersebut tiba-tiba bergerak, laksana gelombang air laut. Kemudian Abah Guru bertanya kepada keduanya, "Kenapa bumi tadi bergetar?" "Itu adalah makam ayahanda, Sayyidina Ali bin Abi Thalib." Abah Guru bertanya lagi tentang wanita yang melempar sesuatu kepadanya tadi. "Kalau perempuan yang di atas bangunan tadi?" "Itu adalah Ibunda Fatimah," jawab mereka berdua.
Jawaban itu menjadi tafsir yang menguak tabir misteri ketiga orang ini. Ya, karena ketiga manusia yang mengundang kekaguman itu adalah Al-Batul, Sayyidatina Fatimah, sang pemuka para wanita surga, Al-Hasan dan Al-Husain, dua pemuda penghulu surga, cucu dan pendingin mata baginda Rasulullah SAW. Mereka adalah tiga orang ahlul qisas yang mengiringi turunnya ayat tahtir dari dalam surat Al-Ahzab. Mereka adalah ahlul baitnya Mustafa SAW. Sebuah mimpi yang teramat indah, yang mungkin didambakan semua muhibin ahli baitnya Rasulullah SAW. Mimpi yang merupakan sebuah pertanda baik atau bisyarah untuk seorang hamba Allah yang sedang meniti jalan kehidupannya menuju sebuah kehambaan yang sebenarnya. Kedudukan yang paling tinggi di hadapan sang penguasa semesta, pencipta jagat raya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski Abah Guru mendapat bisyarah mimpi bertemu dengan orang-orang mulia itu, namun dia tidak pernah menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Semua tetap mengendap dalam otaknya. Namun rahasia mimpi itu tidak bisa lama-lama disimpan Abah Guru. Adalah Kiai Marzuki yang pertama kali mencium adanya pemberian nama itu keesokan harinya. Maka pagi-pagi sekali beliau mengunjungi Abah Guru untuk menanyakan perihal itu. Abah Guru menyambut Tuan Guru Marzuki dengan mencium beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengambil berkah Tuan Guru yang kesehariannya disibukkan dengan ilmu dan ibadah itu. Ini bukan pertama kalinya Abah Zuki bersilaturahim ke guru sekumpul. Seringkali Abah Zuki menemui guru sekumpul yang waktu itu masih berusia muda. Pertanyaan pertama yang terlontar dari mulut Abah Zuki atau Guru Zuki, demikian beliau biasa diakrabi, membuat Zaini muda terkejut. "Ika Mayah ini Bangaran Zainal Abidin kah? Kamu sekarang ini bernama Zainal Abidin kah?" tanya Guru Zuki polos. Zaini muda hanya diam. Pertanyaan ini mengingatkan pada mimpi yang dialaminya pada malam sebelumnya itu. "Ada kalau Ikam tak mimpi, bukankah kamu pernah bermimpi?" sambung Guru Zuki setengah mendesak. Zaini muda kembali hanya menunduk dan masih tetap membisu. Ternyata ulama yang satu ini tahu perihal mimpinya, padahal sebelumnya dia tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang mimpi itu. Siapakah Tuan Guru Marzuki? Beliau adalah salah satu ulama Martapura yang terkenal dengan kewaroannya. Beliau meski tidak pernah tercatat menunaikan ibadah haji resmi, namun banyak jamaah asal benua yang berani bersaksi kerap melihat Guru Zuki menunaikan ibadah haji di tanah suci. Beliau adalah ulama warok, murid dari Hadratus Syekh Kashful Anwar An-Bajari yang lebih dulu alim dibandingkan rekan-rekannya yang lain. Makam beliau berada di belakang kubah Hadratus Syekh Kashful Anwar di Desa Kampung Melayu, Martapura, Kabupaten Banjar. Wallahu a'lam bishawab.